Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pecinta MCM Channel dimanapun Anda berada, di akhir-akhir ini khususnya untuk para wanita, seringkali mereka kehilangan uswah. Mereka kehilangan siapa kira-kira yang bisa dijadikan contoh oleh mereka. Padahal ada beberapa contoh di dalam Islam yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau di dalam sejarah mempunyai 4 keutamaan minimal ini. Minimal mempunyai 4 keutamaan yang jika salah satu saja dimiliki oleh kita, wanita-wanita di zaman ini, maka dia akan menjadi orang yang sangat utama. Salah satunya adalah beliau satu-satunya wanita yang pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada suaminya Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah keutamaan yang tidak terbantahkan sama sekali. Nah, sekarang masalahnya keutamaan-keutamaan apa sajakah yang dimiliki oleh beliau? Kemarin sudah kita bahas satu, tapi kita sebutkan beberapa karena ada 4 keutamaan ya, yang apabila kita bahas mudah-mudahan salah satunya bisa kita ikuti. Yang pertama, kemarin kita bahas bahwa beliau adalah termasuk di antara Nisa'il alamin, wanita terbaik di alam semesta. Kata Rasulullah, wanita terbaik di alam semesta ini adalah ada 4. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sayyidah Fatimah Zahra, putri beliau sendiri atau putri Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah Asiyah, istri Fir'aun. Kemudian yang keempat adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, Sayyidah Khadijah ini termasuk di antara salah satu di antara 4 wanita paling mulia di dalam alam semesta, yang juga menjadi wanita yang paling mulia di dalam agama Islam. Itu tertera di dalam hadis. Nah, kalau ini mungkin kita sulit untuk menirunya karena sangat hebatnya beliau sehingga terlalu tinggi karena sudah diangkat menjadi wanita alam semesta. Coba kita cari yang lain. Yang kedua, beliau adalah mempunyai keutamaan masuk ke dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, yang pertama menyambut dan percaya 100% kepada Nabi Muhammad SAW pada saat orang yang lain masih mendustakan Kanjeng Nabi. Di antara jaminan-jaminan surga, salah satunya adalah jaminan Allah yang diberikan kepada as-sabiqunal awal, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Otomatis Sayyidah Khadijah juga termasuk orang-orang yang dijamin untuk masuk surga karena masuk ke dalam golongan itu. Nah, ini yang kedua. Makanya ketika kita melihat beliau, ibunda kita, maka marilah kita tidak usah mencari contoh-contoh teladan yang jauh-jauh, beliau sudah cukup. Yang ketiga, beliau adalah orang yang menjadi istri dan sekaligus posisi istrinya ini sangat membantu terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya pada saat itu, yang di dalam sejarah disebutkan wilayah dagang beliau pada saat itu hampir separuh dari wilayah Mekah dan Madinah, bahkan sudah keluar. Tetapi semuanya, dagangnya yang luar biasa, niaganya yang luar biasa, sehingga harta kekayaannya berlimpah ruah, kehormatannya sangat tinggi, kemudian pegawainya banyak. Ini semuanya, hartanya yang banyak, kehormatannya dan sebagainya, diperjuangkan atau digunakan untuk membela Rasulullah SAW, sehingga seakan-akan beliau ketika Rasulullah dihina, beliau ikut dihina. Ketika Rasulullah membutuhkan harta yang banyak untuk perjuangan, beliau mengeluarkan. Sampai ketika beliau meninggal, Rasulullah bersedih, kira-kira apa yang akan dipakaikan sebagai kain penutup atau kafan yang hendak beliau pakai, karena pada saat itu Kanjeng Nabi tidak mempunyai kain kafan yang
baru. Sehingga di dalam sejarah bahwa kain kafan beliau adalah kain kafan bukan yang baru, tetapi kain kafan yang sudah direstui dan diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangannya yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina ke sana kemari, beliau juga termasuk orang-orang yang menjadi bemper, tidak mundur sama sekali, malah nama beliau termasuk nama yang akhirnya dijadikan bulan-bulanan karena berada di bawah, di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga yang keutamaan yang beliau miliki, dan ini yang bisa kita tiru salah satunya. Kemudian satu lagi yang keutamaan yang beliau miliki, yang ini mungkin bisa dipelajari dan bisa diikuti oleh seluruh para wanita, adalah niatannya yang total, keikhlasannya yang total untuk membela suaminya sampai mencapai titik sukses. Sehingga beliau sampai pernah berdoa, kalau misalkan dipanjangkan usianya ingin melihat perjuangan Rasulullah sampai hasil yang maksimal. Sayang, kehendak Allah, takdir Allah, semuanya berlaku lebih kuat daripada keinginan beliau. Karena usia beliau berakhir sebelum Rasulullah SAW mencapai titik puncak keberhasilan. Tetapi beliau dengan kata-katanya ingin melihat itu, ingin memperjuangkan semuanya sampai habis, sampai beliau bisa melihat keberhasilan Rasulullah SAW. Ini diantara 4 keutamaan yang dimiliki oleh Nisa'il Alamin, ibunya wanita terbaik alam semesta, yang diantaranya adalah ibu kita sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibunya orang-orang mukminin, terutama mukminat kepada ibu-ibu. Nah, ini mungkin yang menjadi contoh yang terbaik untuk ibu-ibu bisa melihat, mencontoh dan mempelajari daripada sejarah biografi beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita petik daripada hal-hal yang baik dari beliau untuk kita tiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.